Halo semuanya, selamat datang di channel Setelah Tanda Tanya. Hari ini, kita bakal membongkar sebuah fenomena modern yang luar biasa menarik. Intinya gini, kenapa sih teknologi digital kita yang super canggih ini, yang rasanya bisa ngelakuin apa aja, malah gagal total saat berinteraksi sama dunia hewan? Coba bayangin deh sejenak. Kamu punya seekor anjing peliharaan yang pinter banget. Dia bisa buka pintu sendiri, hafal puluhan perintah, bahkan jago mecahin teka-teki makanan yang rumit. Tapi pas kamu taruh sebuah iPad di depannya yang lagi nampilin game menangkap ikan, dia paling cuma ngendus-ngendus, garuk layarnya sekali terus pergi gitu aja dengan muka bingung. Pertanyaannya kenapa layar ajaib kita ini sama sekali nggak ada artinya buat mereka? Pertanyaan ini mungkin kedengarannya sepele ya, tapi jawabannya bakal ngebuka wawasan kita soal gimana sebenarnya teknologi kita dirancang. Kamu harus tahu, walau banyak hewan itu punya tingkat kecerdasan yang luar biasa tinggi, mereka tetap nabrak tembok besar pas berhadapan sama teknologi kita. Ini bukan soal hewan yang nggak ngerti ya, sama sekali bukan. Ada tembok biologis, ada penghalang persepsi sensorik, dan ada batas kognitif yang bikin teknologi yang berpusat pada manusia ini benar-benar nggak berguna buat mereka. Desain antarmuka kita itu secara harfiah buta terhadap biologi mereka. Dalam penjelasan kali ini, kita akan bedah misteri ini lewat 5 hal utama. Pertama, hambatan layar sentuh fisik. Kedua, perbedaan CFF dan visual. Ketiga, hipotesis urutan dan bahasa. Keempat, desain interaksi hewan atau BACT. Dan terakhir yang kelima, etika teknologi multispesies. Oke, kita mulai dari lapisan yang pertama. Hambatan layar sentuh fisik alias ketidakcocokan perangkat kerasnya. Gini, hampir semua smartphone yang kita pakai sekarang itu menggunakan layar sentuh kapasitif. Layar jenis ini nggak merespons tekanan, beda sama tombol fisik di HP zaman dulu. Sebagai gantinya, layar ini manfaatin pulsa listrik AC kecil untuk mendeteksi kapasitansi dan konduktivitas listrik dari tubuh kita. Sederhananya sih, layar kamu itu selalu nyari sesuatu yang punya sifat listrik atau sifat dielektrik yang mirip sama tubuh manusia. Jari kita ini kan mengandung kelembapan dan elektrolit ya. Jadi pas kita nyentuh layar, kita tuh bertindak kayak sebuah sirkuit listrik yang tertutup. Kita menyerap sedikit banget medan listrik dari layarnya, dan sensornya langsung baca perubahan itu. Nah sekarang bandingin sama cakar anjing atau paruh burung. Secara komposisi, cakar itu terbuat dari keratin keras yang pada dasarnya sifatnya mirip banget kayak sepotong kayu mati. Tapak kaki hewan juga sering banget ketutup lapisan tebal yang mengisolasi listrik. Jadi secara fisik pun mereka udah ngeblok arus listriknya. Layar ponsel kamu cuma nganggap cakar itu sama aja kayak ujung pena plastik mati. Nggak akan ada respons apa-apa. Tapi mari kita asumsikan hewan ini entah gimana bisa nekan layarnya. Apakah mereka paham isinya? Ini bawa kita ke lapisan kedua, perbedaan CFF dan visual alias hambatan sensorik. Coba perhatikan angka-angka di data kecepatan pemrosesan visual ini, atau yang sering disebut CFF, Critical Flicker Fusion. CFF itu batas kecepatan di mana mata kita berhenti ngelihat kedipan cahaya dan mulai ngelihatnya sebagai satu gambar yang mulus. Kita, manusia, punya CFF di kisaran 60 Hz. Makanya layar ponsel atau TV kita rata-rata dirancang dengan refresh rate 60 Hz, karena itu udah cukup buat nipu mata kita. Tapi lihat tupai tanah yang ada di 120 Hz, atau lalat di 250 Hz, otak dan mata mereka itu memproses dunia nyata jauh-jauh lebih cepat dari kita. Jadi, buat ngasih gambaran yang gampang, bayangin kamu lagi terjebak di dalam klub malam yang gelap gulita, terus ada lampu strobo yang nyala mati cepet banget sampai bikin mata kamu sakit. Nah, kira-kira kayak gitulah pengalaman visual anjing peliharaan atau lalat waktu natap layar ponsel kita. Bukan yang lihat video kucing lucu yang stabil, mereka malah ngeliat kilatan cahaya berkedip yang secara fisiologis nyakitin mata dan bikin bingung. Kalau buat siput yang CFF-nya super rendah, gambarnya cuma bakal kelihatan kayak coretan buram yang nggak ada artinya sama sekali. Dan masalah sensori ini nggak cuma soal kecepatan ya, tapi juga soal warna. Layar kita itu kan memancarkan piksel merah, hijau, dan biru atau RGB yang dirancang khusus buat memuaskan mata trikromatik manusia. Masalahnya, sebagian besar mamalia kayak anjing kita itu dikromatik, mereka nggak punya reseptor buat warna merah. Di sisi lain, burung dan reptil seringkali tetrakromatik, yang artinya mereka ngelihat dunia dengan tambahan spektrum ultraviolet. Jadi gambar yang kelihatan cerah dan hidup di layar kita, dari kacamata biologi mereka justru kelihatan datar, pucat, nggak lengkap, atau bahkan totalis salah kaprah. Sekarang kita masuk lebih dalam ke otak di bagian 3, hipotesis urutan dan bahasa, atau hambatan perangkat lunak. Desain perangkat genggam kita itu bergantung banget sama yang namanya hipotesis urutan. Buat ngelakuin apapun di HP, kamu harus ngikutin urutan yang kaku. Buka kunci layarnya, cari ikonnya, baru tekan aplikasinya. Nah buat hewan, ini tuh setara kayak kamu disuruh ngekan 10 digit nomor telepon tanpa kamu ngerti apa itu matematika atau apa itu konsep berurutan. Gak masuk akal kan?
Bahkan kerabu Nobo super cerdas bernama Kanzi yang udah dilatih bertahun-tahun tetap aja gagal saat disuruh ngebedain urutan warna di layar, kayak pencet biru lalu kuning dibanding kuning lalu biru. Otak hewan emang nggak berevolusi buat mencerna urutan prosedural yang linear kayak gini. Keterbatasan tadi itu nyambung banget sama konsep bahasa. Komunikasi hewan itu sangat beda dari bahasa simbolik manusia. Hewan itu nggak punya apa yang disebut ilmuwan sebagai displacement, yaitu kemampuan nangkep makna simbol di layar yang mewakili benda yang fisiknya nggak ada di situ. Mereka juga nggak bisa nyiptain makna baru dari sebuah ikon atau belajar pakai aplikasi dari ngeliat temennya lewat transmisi budaya. Intinya, antarmuka kita dibangun murni 100% buat bahasa dan jalan pikiran manusia. Berarti teknologinya nggak rusak, cuma desainnya aja yang terlalu egois. Tapi tenang, ada secerca harapan. Ini bawa kita ke bagian 4, Desain Interaksi Hewan atau BACT. Mari kita rancang ulang masa depan. Secara historis, insinyur itu bikin produk pakai kerangka kerja yang namanya PACT, yang benar-benar cuma mikirin manusia sebagai penggunanya. Tapi sekarang, para peneliti top lagi dorong banget transisi ke kerangka kerja BACT. Huruf P diganti sama B yang artinya beings atau makhluk. Ini pergeseran paradigma yang radikal banget, karena akhirnya kita merangkul keberagaman biologis, masukin manusia dan spesies non-manusia ke dalam pertimbangan desain sejak awal banget. Kalau pakai kerangka BACT, desainer harus sesuaiin 4 pilar utama. Di pilar beings, mereka harus sadar sama penglihatan dikromatik atau butuhnya pemicu sensor yang non-kapasitif. Di activities, teknologinya harus ngedukung perilaku alami mereka kayak mencari makan atau migrasi. Terus konteks, maksa kita buat merhatiin lingkungan dan kesejahteraan hewannya. Dan terakhir, teknologisnya wajib responsif secara biologis. Kalau kita bikin alat buat burung, ya layarnya harus jalan di 200 Hz ke atas, bukan 60 Hz. Dan tombolnya harus gampang ditekan pakai paru atau hidung, bukan ngandelin kulit konduktif manusia. Membawa teknologi ke kehidupan satwa tentu ada risiko yang nyata banget. Makanya langkah terakhir kita adalah bagian 5, etika teknologi multispesies. Kita harus sepakat, maksa hewan buat pakai teknologi cuma demi hiburan kita, itu jelas pelanggaran etika. Seperti yang ditekankan di pedoman interaksi hewan komputer, prinsip utamanya adalah perlindungan kesejahteraan mereka di atas segalanya. Dan konsep yang paling revolusioner di sini adalah persetujuan kontingen atau contingent consent. Maksudnya gini, antarmuka apapun yang kita bangun buat hewan, mau itu teka-teki makanan pintar di kebun binatang atau alat komunikasi buat anjing pelacak, harus dirancang sedemikian rupa supaya si hewan bisa pilih buat pergi, ngabaikan alatnya, dan nggak berinteraksi tanpa harus ngerasa stres atau dihukum. Otonomi hewan itu mutlak. Nah, kita sampai di pemikiran akhir kita. Setelah kita paham soal tembok biologis, sensorik, dan kognitif tadi, jelas banget ya kalau masa depan interaksi kita sama hewan itu nggak bakal kelihatan kayak simpanse yang lagi asyik scroll TikTok di HP. Nggak sama sekali. Masa depannya adalah lingkungan pinter yang sepenuhnya terintegrasi. Mungkin dinding yang bisa merespons postur mereka, sensor yang ngebaca penciuman, dan antarmuka non-linier yang benar-benar menghormati keberagaman biologi. Pertanyaannya sekarang, ketika kita akhirnya berhenti maksa hewan buat ngerti teknologi kita, teknologi luar biasa macam apa yang bakal kita bangun buat mulai memahami mereka? Terima kasih udah ngikutin penjelasan ini. Semoga wawasan ini ngubah cara kamu ngeliat teknologi di sekitar kamu. Sampai jumpa di topik seru berikutnya.